Halo semuanya, selamat datang di Biro Investigasi. Hari ini kami akan menceritakan beberapa kasus menyedihkan. Pembunuhan dalam badai. Agustus 2017, badai Harvey dengan kecepatan maksimum 208 km per jam mendarat di pantai Texas. Badai yang mengerikan ini dengan curah hujan terbesar dalam sejarah AS menyapu sebagian besar bagian timur Texas. Lalu lintas di darat dan di udara lumpuh. Ratusan ribu rumah mengalami pemadaman listrik. 1,3 juta orang terkena dampaknya. Sejumlah besar kota dalam semalam jatuh keadaan setengah lumpuh. 26 Agustus, kantor polisi setempat Houston menerima panggilan darurat di tengah hujan lebat. Orang yang menelepon polisi bernama Jeff Walters. Dia ditelepon mengatakan, baru sehari yang lalu keponakannya, Christo McDowell yang berusia 38 tahun hilang. Christo yang hilang adalah penduduk Bayton, Texas. Pada pagi hari tanggal 25 Agustus 2017, dia pergi dari rumah pacarnya menggunakan mobil. Kemudian tidak ada jejak lagi. Menurut informan, Paman Jeff, orang yang hilang itu mendeskripsikan Christo pada tanggal 25 sore hari absen dari rapat perusahaan. Dia tidak pulang ke rumah sampai malam. Tidak ada yang menjawab panggilan telepon. Dia menyadari bahwa pasti ada sesuatu yang terjadi. Jadi langsung telepon polisi. Christo menghilang dari tanggal 25 hingga tanggal 26 setelah badai Harvey mendarat di Texas dan mulai meningkat secara bertahap. Badai ekstrim yang sudah mencapai level 4, curah hujan lebih dari 1000 mm, memicu bencana banjir di sepanjang pantai. Ribuan rumah terendam banjir. Pusat penyelamatan menerima puluhan ribu panggilan setiap hari. Dalam situasi ini, ingin mencari orang hilang yang lokasinya tidak dapat ditentukan bukanlah hal yang mudah. Ikuti prosedur umum. Polisi menerbitkan pemberitahuan orang hilang sesuai daftar, dan segera Christo ditambahkan ke daftar orang hilang saat badai. Tapi polisi yang bertanggung jawab atas kasus ini, Brian Hotham, saat memeriksa informasi yang diterima, menyadari beberapa hal aneh. Christo dari rumah pacarnya jam 7 pagi, hilang saat pergi menjemput anak dari rumah mantan suaminya. Selama periode waktu ini, badai Harvey baru saja tiba di Bayton, dan itu belum terbentuk arus parah. Seorang dewasa pun sangat tidak mungkin terjebak dalam badai. Bahkan lebih tidak mungkin jika tidak bisa ditelepon. Selain itu, orang yang melaporkannya adalah paman yang tidak tinggal bersamanya. Mereka yang tinggal lebih dekat dengannya dalam cuaca buruk seperti itu, mengapa tidak segera menelepon polisi? Dengan keraguan dan kewaspadaan, Hotham segera memobilisasi beberapa petugas polisi. Bertanya dengan orang terkait. Mereka dengan cepat memulihkan proses umum dari sebelum kecelakaan itu dan menyisir lebih banyak lagi. Informasi tentang orang hilang itu, Christo adalah seorang yatim piatu karena kedua orang tuanya meninggal pada saat dia berusia 11 tahun. Dia tinggal bersama pamannya Jeff sejak dia masih kecil. Mungkin karena kurangnya kasih sayang seorang ayah, saat dia dewasa, telah bertemu dengan Steve McDowell yang lebih tua darinya. Keduanya langsung jatuh cinta dan melahirkan seorang putra dan putri setelah menikah. Tetapi karena perbedaan usia dan kepribadian, keduanya sering berselisih paham. Tapi demi kedua anak mereka kadang berdamai dengan cepat. Hubungan seperti ini berlangsung selama 10 tahun. Juni 2017, keduanya memilih untuk berpisah secara damai dan setuju untuk bercerai. Waktu kejadiannya adalah bulan ketiga setelah perceraian. Saat ini Christo sudah mempunyai pacar baru. Tapi karena rumah barunya masih direnovasi untuk kenyamanan merawat anak-anak, dia masih datang ke rumah mantan suaminya sesekali. Christo memiliki reputasi yang baik, kepribadian yang lembut, punya banyak teman,
Tidak ada komunikasi interpersonal yang rumit, dan tidak pernah bermain jahat dengan siapapun. Bisa dilihat dari pantauan CCTV rumah pacarnya. Dia berjalan melewati ruang tamu dan bersiap untuk keluar. Ini juga sudah ditemukan oleh polisi. Satu-satunya adegan di mana dia muncul. Pada pagi hari hilangnya Christo, mantan suaminya, Steve menerima 2 pesan teks darinya. Yang pertama pada pukul 07.01. Dia bilang dia sudah keluar dan bilang cuacanya seperti akan hujan. Jadi setelah datang ke sini untuk tinggal di rumah bersama anak-anak. Pesan yang kedua adalah setelah beberapa lama kemudian, dia mengatakan dia berubah pikiran, masih tetap ingin menjemput dan membawa anaknya. Setelah itu tidak ada yang akan menerima pesan lain darinya. Karena badai telah tiba pada waktu itu, Steve mengira mantan istrinya mencoba melarikan diri dari badai. Mungkin dia kembali ke rumah pacarnya di tengah jalan. Jadi tidak ada kontak lebih lanjut lagi. Di sisi lain, pacarnya juga mengatakan hal yang sama. Kalau pacarnya mungkin tinggal di rumah mantan suaminya. Jadi tak satu pun dari mereka memanggil polisi. Dilihat dari situasi penyelidikan, tidak ada masalah yang bisa ditentukan dengan jelas pada para pihak. Kerabat dan teman-temannya juga sangat khawatir apakah Christo mengalami kecelakaan. Tapi selama penyelidikan, polisi masih melihat beberapa tempat yang mencurigakan. Pertama-tama, paman dari orang yang hilang. Dia adalah orang pertama yang melaporkan polisi. Namun tidak lama setelah menelepon polisi, dia dan beberapa kerabatnya masuk ke rumah Christo yang baru direnovasi untuk mencari keterangan. Karena aksi yang intens, jejak di sekitarnya telah rusak parah. Diduga sengaja menghancurkan TKP. Dan yang lebih aneh lagi adalah saat polisi menanyainya, tanpa bukti apapun, dan hanya karena dia pacar baru Christo, mirip Hannibal di film The Silent Lamb, langsung menduga bahwa dia terlibat dengan hilangnya Christo. Dengan emosi yang jelas, poin kedua, ini terkait dengan video pengawasan yang ditemukan. Pacar Christo, Paul, sebenarnya tidak langsung diserahkan ke polisi, namun langsung diberikan dulu kepada media yang datang untuk wawancara. Tertunda selama beberapa hari, baru diserahkan ke polisi. Dia juga menduga bahwa hilangnya Christo ada hubungannya dengan mantan suaminya tanpa bukti. Akhirnya, mantan suaminya yang bernama Steve menjelaskan kepada polisi. Tidak menelepon polisi langsung karena sedang terburu-buru pergi bekerja. Ditambah lagi dia mengira mantan istrinya sudah kembali ke rumah pacarnya. Jadi dia tidak berpikir terlalu banyak. Tapi informasi dari beberapa kerabat dan temannya, mantan suaminya itu seperti keberatan Christo mendapatkan pacar dalam waktu yang cepat. Jadi kita pun tidak bisa mengesampingkan kecurigaannya. 3 orang terdekat dalam hidup Christo. Mereka semua mungkin terkait dengan hilangnya Christo. Di jalan saat dia pergi keluar itu, apa yang sebenarnya telah terjadi? Kemudian polisi dari sepanjang jalan hilangnya dia sampai ke rumah baru Christo telah melakukan penyelidikan. Tapi tidak ada penemuan yang baru. Di dalam beberapa hari saat dia hilang, semua rekening banknya belum ada transaksi. Ponselnya tidak ada sinyal sehingga tidak bisa dilacak. Dalam beberapa waktu ini, badai terus mendatangkan malapetaka. Sejumlah besar fasilitas terdekat mati listrik. Banyak petugas polisi yang memiliki rumah juga tenggelam dalam badai. Perjalanan sangat terhambat. Penyelidikan polisi juga menjadi sangat lambat. Di bawah kecemasan yang besar, semua keluarga dan teman-teman Christo memposting pemberitahuan orang hilang di media sosial, meminta petunjuk tentang orang hilang di mana-mana. Tapi seiring berjalannya waktu, harapan untuk menemukannya menjadi semakin sulit dimengerti. 28 Agustus adalah hari keempat hilangnya Christo. Pada saat ini, peluang korban untuk selamat sangat kecil. Polisi secara bertahap mengalihkan fokus pencarian.
dialihkan ke bantuan para korban, tepat ketika keluarga hampir putus asa. Sore hari ini, seorang teman Kristo menghubungi kerabatnya di media sosial, mengaku berada di semua motel dan menemukan mobil Kristo. Karena banjir tak kunjung reda, polisi setempat mengambil perahu motor bergegas ke lokasi di mana mobil itu ditemukan. Mobil itu berada di Bukit Bellevue, mobil motel nomor 6. Mungkin beberapa jam perjalanan dari rumah mantan suaminya dan pacarnya. Saat petugas polisi tiba, sepintas dapat dilihat bahwa tubuh mobil yang diparkir sangat aneh ini tidak diparkir di tempat parkir, tapi malah diparkir terlewat garis, sampai setengah mobil itu sendiri. Dan mobil diparkir miring mendekati jalan besar. Badai telah melewati semua mobil-mobil. Pintunya juga tidak dikunci. Itu dapat dilihat dengan jelas melalui kaca depan. Kunci mobil ada di konsol. Ini adalah mobil yang biasa digunakan Kristo. Tapi kenapa dia menghentikannya di sini dan tidak membawa kunci? Dan anehnya ditempatkan di tempat yang terpencil dan jelas. Dengan keraguan besar, polisi langsung menderek kendaraan tersebut kembali dan menyelidiki jejak yang tersisa. Hasilnya, mereka dengan cepat menemukan tidak ada jejak sama sekali di dalam mobil. Tidak ada rambut, bahkan sidik jari tidak dapat diekstraksi. Mobil itu sengaja sudah dibersihkan. Dilihat dari kondisi kendaraan, ini mungkin kasus kriminal yang sangat parah. Tetapi karena beberapa kilometer di sekitar motel, hampir seluruhnya banjir, tidak ada petunjuk berguna yang ditemukan di tempat kejadian. Karena sejumlah besar fasilitas padam, pemantauan di sekitarnya juga tidak dapat diakses dengan lancar. 2 September, dari jarak dengan hilangnya Kristo, sudah 9 hari berlalu. Dan yang paling merepotkan adalah banjir terus datang. Bukti dan jejak yang bisa ditinggalkan akan menjadi semakin sedikit. 3 September, banjir mulai surut dan sebagian besar sistem tenaga dipulihkan. Sore itu, ketika polisi sedang mencari di sekitar motel, di pom bensin terdekat, menemukan video pengawasan dari 26 Agustus. Video tidak terekam langsung ke lokasi parkir, tapi terekam sosok pria dewasa. Dia sering melihat ke arah motel, sambil meletakkan seperti tas dengan pakaian, dan dengan paksa memasukkan ke tempat sampah. Meskipun videonya agak buram, masih bisa dilihat dari ciri-ciri tinggi badan dan kepala yang botak. Polisi langsung mengenalinya. Orang ini adalah mantan suami Kristo, Steve. Karena badai dan banjir berturut-turut, tidak ada bukti yang dapat ditemukan di tempat sampah. Tapi, jika mengikuti arah tersangka berjalan, polisi dengan cepat berada di supermarket dan jalan raya terdekat, mendapatkan 2 video CCTV baru. Bagian pertama adalah dia berada di supermarket Walmart terdekat, membeli sepeda. Bagian kedua menunjukkan dia mengendarai sepeda, berjuang untuk pulang dalam hujan lebat. Karena kecurigaan yang semakin besar, Steve McDowell dibawa kembali ke kantor polisi. Meskipun dia awalnya menyangkal bahwa dia telah melihat mantan istrinya, dan juga menolak memberikan penjelasan apapun atas perilaku dalam CCTV. Tetapi di bawah serangan psikologis polisi, pada pagi hari tanggal 9 September, dia akhirnya mengakui semuanya kepada polisi. Berbeda dengan kerendahan hatinya saat di depan orang banyak, Steve adalah orang dengan keinginan yang kuat dan kejam. Setelah menceraikan mantan istrinya, dia tidak bisa melupakan masa lalunya. Karena Kristo sudah punya pacar baru, bahkan saat keduanya sudah bercerai, perselisihan masih tidak pernah berhenti. Ini juga membuat Steve semakin tidak bisa menerima fakta bahwa istrinya sudah bersama orang lain. Untuk pertumbuhan kedua anaknya, Kristo selalu memperlakukan hubungan ini dengan hati-hati. Sering berkomunikasi dengan Steve, mengajaknya jalan-jalan bersama anak. Berharap hubungan antara suami dan istri yang telah berjalan selama 10 tahun perlahan dapat menyelesaikan ketegangan saat ini. Namun dia tidak menyangka
Saat badai Harvey mendekat, rencana pembunuhan yang dirancang oleh mantan suami sudah dimulai dengan perlahan. Pada pagi hari tanggal 25 Agustus, setelah mantan istri sampai di rumah, Steve memukul dia lebih dulu. Ketika lawan kehilangan kemampuan untuk melawan, kemudian menghilangkan nyawanya dengan tali. Keesokan harinya, dia mengemasi tubuhnya ke dalam koper, mengambil keuntungan dari kekacauan badai, membersihkan sisa-sisa jejak satu demi satu, dan mengubur serangkaian tindakan. Dia membersihkan jejak di mobil, membuang pakaian pada saat kejahatan, kemudian parkir mobil di sebelah motel dalam keramaian, meninggalkan kunci mobil, membeli sepeda, dan pulang dengan tenang, berencana untuk menunggu pencuri yang bisa mencuri kendaraannya, untuk menghancurkan semua jejak. Namun Steve tidak menyangkanya, karena lokasi kendaraan yang ditinggalkannya, ketinggian air naik dengan cepat. Memang ada pencuri mobil yang mencoba mencurinya, tapi tidak pernah berhasil karena pergerakan acak kendaraan. Mobil itu diparkir dengan sangat miring dan terlalu mencolok. Kemudian ditemukan oleh teman Kristo. Setelah itu menjadi kunci penting bagi polisi untuk menyelesaikan kasus. 12 Juni 2019, Steve McDowell dihukum 50 tahun penjara, didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama. Setelah beberapa waktu kemudian, polisi baru menemukan tubuh Kristo. Setelah Steve ditangkap, dua anak yang kehilangan orang tuanya dibesarkan sementara oleh bibi Cindy. Karena anak-anak berulang kali bertanya tentang orang tua mereka, Cindy hanya bisa memberitahu mereka dengan air mata. Kami menemukan ibu kalian di surga. Mendengar ini, Maden yang baru berusia 8 tahun berbalik dan memeluk saudara perempuannya yang berusia 5 tahun, Maui. Berkata lembut, "Aku mencintaimu, Maui. Aku akan menjagamu selamanya." Setelah itu orang-orang tahu, pada saat terjadinya kasus itu, Maui yang berusia 5 tahun kebetulan berada di kamar mandi, menyaksikan seluruh prosesnya. Dia masih muda dan tidak tahu apa yang terjadi, yang hanya tahu bahwa ayah memukuli ibu, dan suara ibunya menjadi semakin kecil. Apa yang akan terjadi pada masa depan kedua anak itu? Akankah kenangan ini menemani hidup Maui? Cindy masih belum berani memikirkannya. Video hari ini sampai di sini dulu. Silakan beri komentar tentang kejadian ini. Beri komentarmu di kolom komentar ya. Kalau kamu menyukai video ini, silakan klik suka. Sampai jumpa lagi.